menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang yang namanya syukur ya seperti itu. Syukur yaitu ya taat sama perintah Allah. Ketika Allah beri kita kenikmatan, tapi justru dengan kenikmatan itu kita gunakan untuk maksiat, namanya bukan syukur. Sekalipun lisan kita banyak mengucap alhamdulillah, kadang-kadang saja alhamdulillah pun disalahgunakan. Ada orang kena musibah, yang kena musibah mungkin musuh kita, malah disyukur-syukuri, syukur nemen alhamdulillah. Berarti seakan-akan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Kita ingat Surya Sakti pernah taubat 30 tahun gara-gara ucapan alhamdulillah yang disampaikan, yang diucapkan ketika beliau mendengar kabar kalau tokonya nggak kebakar. Alhamdulillah. Setelah diingat, loh kenapa saya ngucapin alhamdulillah, sedangkan saudara-saudara saya yang ada di sekitar toko saya ini pun orang muslim. Seakan-akan saya itu senang dengan penderitaan yang dialami oleh saudara saya. Makanya dengan ucapan itu dia bertobat 30 tahun lamanya. Nah, coba bayangkan kita, alhamdulillah orang wong sing alhamdulillah nemen syukur wasladas mutar beolih. Nauzubillahi min dzalik. Jadi perlu sering diingatkan tentang syukur ini hadirin, sebab yang namanya manusia ini tempatnya lupa, tempatnya salah dan lupa. Al-insan mahallul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya khata. Khata itu salah atau dosa, wan nisyan dan lupa. Ini manusiawi hadirin. Manusiawi. Biasanya ndokon kunci kelalen, ya, ndokon duit, duit tok lalen duit mesti kemutan. Nah, ini manusiawi. Kalau kita lupa manusiawi. Itulah manusia. Selanjutnya salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini, malam ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk duduk di majelis yang baik, majelis yang penuh dengan rahmat, penuh dengan manfaat, penuh dengan barokah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan di dunia ini di majelis yang baik ini, mudah-mudahan besok di akhirat dikumpulkan di surga Allah. Amin. Bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, dan hadis ini termaktub dalam kitab Al-Qirtas, syarahnya Ratib Al-Attas, penjelasan Ratib Al-Attas, disebutkan bahwasanya al-majlisus salih, majelis yang baik, majelis yang baik yukaffiru anil mu'min alfai alf majlis min majalisis su. Satu majelis yang baik, satu majelis yang soleh, yang baik seperti ini insyaallah, maka akan menghapus dari seorang muslim 2 juta majelis yang tidak baik. Bukan 70, tapi berapa? 2 juta majelis yang tidak baik. Satu duduk di majelis seperti ini, 2 juta majelis yang tidak baik dihapuskan dosanya hanya dengan duduk di majelis yang soleh, majelis yang baik semacam itu. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, jangan tinggalkan majelis-majelis yang seperti ini. Sebab duduknya kita saja di tempat yang semacam ini sudah membawa manfaat untuk kita semua. Apa maning jagongnya nang ngarep, apalagi datangnya awal, apalagi bawa buku catatan, lebih-lebih bawa pulpen, lebih-lebih dicatat, lebih-lebih dipahami, puncaknya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka orang yang seperti ini hadirin akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan juga perbuatan-perbuatan buruknya dihapus
barokah dari majelis yang semacam ini. Mudah-mudahan majelis ilmu, majelis zikir dimanapun tempatnya akan selalu makmur, akan selalu ada, akan selalu istiqomah, dan kita bisa mengambil manfaat dari mereka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, malam Kamis yang lalu kita sudah membahas tentang syurutu wujubis shaum, syarat-syarat wajibnya puasa. Sebelumnya ada syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa ada berapa? Ada berapa? Ayo ngeder, ana pira? Papat apa 5? 5 apa papat? Ada 4. Apa saja? Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat mengetahui bahwa hari tersebut boleh untuk berpuasa. Ini syarat sahnya puasa. Sekarang yang kita bahas syarat wajibnya puasa. Kalau terpenuhi syarat-syarat di bawah ini ada 5, maka wajib berpuasa. Siapa? Islam. Orang yang beragama Islam. Sebab yang namanya puasa ditujukan kepada orang Islam. Sedangkan orang kafir tidak wajib puasa. Ya, sekalipun puasa nggak dapat pahala, hadirin. Saya mau ikut-ikutan orang Islam berpuasa, ya dia dapat laparnya, tapi nggak dapat pahalanya. Kenapa? Kalau pengen dapat pahalanya, ya harus masuk Islam. Loh, nggak adil. Sudah capek-capek ibadah, sholat, berbuat baik, kok nggak memeluk agama Islam, nggak dapat apa-apa. Contoh saja contoh, panjenengan ranking 1, tes bisa semua, nilai 100. Ya, dari setahun, 2 tahun, 3 tahun bagus semua nilainya. Tapi jenengan tidak terdaftar di sekolah itu. Kira-kira ijazah boleh? Dapat ijazah enggak? Ya, ada kuliah, ada universitas, kita masuk tiap hari. Melu bayar sebulan 2 juta misalkan. Bayar terus mengikuti kegiatan tes. Enggak taunya kita enggak terdaftar di kuliah itu. Namanya enggak ada, kita enggak pernah daftar. Lulus enggak? Dapat ijazah enggak? Ya orang daftar orang. Lah nyong bayar, hubungannya dewek bayar. Jadi syaratnya puasa harus beragama Islam. Kemudian yang kedua at-taklif, yang kedua adalah mukallaf. Ya. Yang kedua adalah apa? Mukallaf, artinya orang yang kena beban syariat. Mukallaf ini cirinya ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat sampainya dakwah Rasul, yang kelima selamatnya panca indera. Kalau salah satunya nggak ada, maka tidak disebut mukallaf. Oh, dia Islam, tapi maaf, nggak ada akalnya. Ya, nggak ada akalnya, berarti bukan mukallaf. Oh, dia Islam, berakal, tapi masih belum baligh, berarti bukan mukallaf. Oh, dia Islam, berakal, baligh, tapi nggak sampai dakwah Rasul, jauh dari ulama, hidupnya di puncak gunung, nggak ada orang ke situ, nggak ngerti Islam, nggak ada orang yang bawa Islam, berarti dia bukan mukallaf. Atau mungkin dia Islam, berakal, baligh, sampai dakwah Rasul, cuman panca inderanya nggak ada, matanya buta atau telinganya tuli atau dua-duanya, kan nggak bisa. Fulan, fulan, asyhadu an la ilaha illallah, nggak denger dia, nggak bisa. Makanya dia bukan mukallaf. Jadi yang kena kewajiban untuk berpuasa mereka yang mukallaf. Saya mau tanya, panjenengan Islam bukan? Berakal enggak? Baligh bukan? Sampai dakwah Rasul enggak? Selamat panca inderanya? Berarti mukallaf, wajib
puasa. Oh Beb, ada tetangga saya nggak puasa, mungkin nggak masuk salah satu. Oh Islam kok Beb? Ya kalau Islam berarti nggak berakal, alias edan. Oh dia berakal, oh mungkin si cilik, jenggoten nggak Beb? Oh mungkin nggak sampai dakwah Rasul, nggak sampai dakwah. Oh ulama dekat, ustadz banyak, hidup di Tegal, tetap nggak puasa. Oh mungkin ning ora buta ya budak. Wis ente husnudon aja husnudon. Bokat terakhir ye, berarti ning ora buta, ning ora picek ya budak. Sebab yang wajib puasa hanya mereka yang mukallaf, yang nggak mukallaf. Loh mereka tetap nggak puasa. Oh mungkin syarat wajib yang lain belum terpenuhi. Adapun anak kecil yang umurnya 7 tahun, hadirin, anak-anak kita sudah 7 tahun hitungan hijriah, wajib orang tua memerintahkan puasa. Ya. Wajib memerintahkan apa? Puasa. Walaupun belum dipaksa, enggak, wajib diperintahkan. Oh dia belum kuat, nggak apa-apa, puasa sehari, setengah hari atau seperempat hari. Nah kalau sudah 10 tahun kok nggak puasa, sabet, ya, bisa. Kayak melas di cilik, cukup gede kayak gue cilik apaan nih? 10 tahun ini batasnya, harus diperintah untuk puasa dan harus melaksanakannya. Sekarang yang ketiga, ini tadi flashback dulu ya. Sekarang yang ketiga, al-itaqah. Syarat wajibnya puasa yang ketiga adalah mampu. Ayil qudratu alaih, mampu untuk mengerjakan puasa. Wal itaqatu takunu hissan wa syar'an. Yang namanya mampu ini mampu dalam 2 hal. Baik mampu secara hissan atau hissi, maksudnya mampu secara makna sebenarnya, ya. Wa syar'an, dan mampu secara syariat. Ada kalanya dia sebenarnya mampu secara panca indera, secara makna sebenarnya dia mampu, tapi secara syariat dia tidak dianggap mampu. Contoh siapa? Wanita yang haid. Wanita yang secara fisik mampu, hadirin, dia melakukan puasa. Cuman karena ada halangan, yaitu haid, maka dia dianggap tidak mampu. Berarti wanita yang haid atau nifas, dia dianggap tidak mampu secara syariat, dan bahkan nggak boleh untuk puasa, niat puasa. Dia nahan diri, nggak makan nggak minum, ya, atau dia membatalkan sedikit, kemudian selanjutnya dia nggak makan minum, nggak ada masalah. Yang penting nggak boleh niat untuk berpuasa karena dia sedang haid. Paham ya? Secara hissan ini maksudnya bagaimana? Fala yajibu ala syekhil harim wal marid alladzi la yurja bur'uhu. Yang dimaksud mampu secara hissan itu adalah tidak wajib bagi orang yang tua renta. Wis tua renta. Berarti tua nemen yang sudah nggak bisa apa-apa, hadirin. Wis tinggal balung karo entut tok sudah. Tua renta. Ya, dan memang keadaannya sudah tua dia. Sudah nggak mampu fisiknya. Maka orang yang seperti ini dianggap tidak mampu. Boleh untuk tidak puasa. Boleh untuk tidak puasa. Ini tuanya tua renta. Kemudian wal marid alladzi la yurja bur'uhu, kemudian yang boleh untuk tidak puasa, ya, atau dianggap tidak mampu secara fisik, yaitu orang yang sedang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Ya, panuan, lu boleh termasuk boleh kira-kira orang cengklak, flu, corona. Loh, saya tanya corona masuk enggak? Diharapkan sembuh enggak? Katanya Bapak Presiden, Covid ini 95% sembuh. 95%? Berarti hatta kena corona ente wajib puasa. Apa mana statusnya OTG tetap wajib. Bibnya OTG wajib puasa, kon OTG ora puasa. Waras insyaallah cepat hilang virusnya.
Allahumma Amin. amin. Loh, ini yang tidak bisa diharapkan kayak penyakit apa ini? Kira-kira penyakit apa yang nggak bisa diharapkan sembuh? Kanker yang stadium akhir. Ya. Ya, barangkali kanker yang masih 1-2 itu ternyata dengan puasa malah justru sembuh. Apa yang nggak bisa diharapkan sembuh selain kanker? Apa kira-kira apa yang nggak bisa diharapkan sembuh? Lepra? Tahu penyakit lepra kayak apa? Belendung. Apa kira-kira penyakit yang nggak bisa diharapkan sembuh apa? Contohnya apa? Kayak mungkin leukemia. Takon Pak Jadi apa? Iya benar. Leukemia. Nggak bisa diharapkan sembuh, keadaannya lemes, harus berobat, harus minum obat. Ini mungkin boleh untuk tidak puasa. Paham ya? Atau dia ini mampu secara syariat. Fala yajibu 'alal haid wan nufasa, dan tidak wajib bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas. Karena dia tidak dianggap mampu secara syariat. Ini syarat wajib yang ketiga. Demot-demot ki aja kok direwang latok ngangge-ngangge itu mantuk tapi ora paham. Yang keempat, syarat wajibnya puasa yang keempat, as-sihhah, yaitu sehat. Awaknya apa? Fala yajibu 'alal marid, maka enggak wajib bagi orang yang sakit. Yang seperti apa sakitnya? Yang seperti orang yang apabila dia puasa akan tambah parah sakitnya atau bisa menyebabkan meninggal dunia kalau dia dipaksa puasa. Dan ini yang menentukan adalah dokter. Kayong ngetanyong gemriange parah ya kayonge. Anyong ora puasa bela. Wis duduk kok pun nentukna. Enak nemen. Yang nentukan siapa? Dokter. Apalagi kalau dokter mengatakan, "Mas, puasa sekalian ya. Ini kalau puasa malah justru bagus nanti untuk kesehatan. Kok bukannya jam 6 maghrib." Oh ya wis ente wajib ente. Dokter ngomong suruh puasa sekalian, wajib ini. Kecuali dokter mengatakan, Anda jangan puasa sebab setiap 3 jam sekali Anda harus minum obat. Dan kalau nggak minum obat nanti akan tambah parah, nanti akan mati, nanti akan binasa. Maka boleh nggak puasa yang seperti itu. Jadi standarnya adalah dokter, bukan orang yang bukan ahlinya, tapi orang yang ahli. Kemudian berkenaan dengan orang yang sakit, misalkan Beb, nyong bengi mriyang ye. Saya malam sudah merasakan sakit. Apa saya perlu niat untuk puasa? Padahal saya sudah sakit, tanggung esok ora puasa. Bagaimana, perlu niat atau enggak? Maka penjelasannya, wala yajibu alaihi tabyitun niyyah in wajadal marad qoblal fajri. Kalau dia sudah sakit sebelum fajar, sebelum pagi, sebelum apa? Sebelum subuh, sebelum fajar, dia sudah merasakan sakit, sudah sakit terlebih dahulu, maka dia tidak wajib untuk niat puasa. Artinya apa? Wis tanggung bakal nyong meriang minum obatnya suka dan lain sebagainya. Tapi kalau malamnya belum sakit, nggak merasakan sakit, harus wajib puasa dan besoknya harus puasa. Loh Bib, saya ini malamnya sehat, cuman kok kadang-kadang dong duhur kambuh Bib. Misalkan ini tetap wajib niat dan tetap wajib puasa. Jadi nggak boleh dikarang-karang. Anyong tanggung lah engko awan kaya ora kuat, saiki nyong ora puasa ora niat. Nggak boleh hadirin, harus niat puasa dan harus berpuasa paginya. Sampai kapan batasnya Bib saya harus berpuasa? Sampai panjenengan nggak kuat. Sampai panjenengan nggak kuat. Puasa keadaannya sehat nih, malam hari sehat, nggak sakit, dia niat puasa, pagi puasa, oh ternyata jam 11 siang dia pusing, seminep, kambuh penyakitnya, maka boleh buka. Tapi ini jam 10, jam 11 isi sehat, nyong kayonge delat maning ora kuat, ini tak manganceki be. Ala kowe tak alasan. Termasuk yang hamil, yang menyusui, jangan
jangan buru-buru langsung anyong kayak ora kuat. Jangan hadirin. Dicoba dulu untuk walaupun boleh nggak berpuasa, cuman dicoba dulu untuk puasa. Nyong kerja masih kayak ngeta ora kuat. Coba dingin kok durung apa-apa ora kuat. Coba dulu. Jangan terus diniati dari awal saya nggak puasa, nggak boleh. Kalau malamnya sehat nggak boleh kita nggak niat puasa, harus niat puasa. Mengko bumangkanane awan ternyata sakitnya datang, sakitnya kumat, sakitnya kambuh, silahkan buka nggak apa-apa. Yang penting kalau malamnya sehat diniati puasa. Apa maning sing ora mriyang? Apa maning kalau hanya kerja saja? Apalagi kalau bukan coba, niat puasa dulu, pagi puasa dulu, misalkan panjenengan kerja dulu semaksimal mungkin. Kalau memang nggak kuat baru buka, nggak apa-apa. Aja terus diakal-akal nyong tak kayong ora kuat ki, nyong seminep. Padahal ora seminep aja. Padahal ndengna banyu putih sing kemringet ya lho. Wah, akhirnya apa? Nggak kuat. Ini nggak boleh seperti itu hadirin. Yang bisa tahu keadaan itu hanya panjenengan dengan Allah. Makanya puasa ini hadirin, hebatnya puasa, langsung yang akan memberikan pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang langsung memberikan pahala apa? Kenapa? Karena puasa itu ya, pahala yang langsung dapat diketahui dan tidak bisa diketahui orang lain kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ini siang hari puasa hadirin. Panjenengan duduk di tempat ini, saya nggak tahu mana yang puasa, mana yang nggak tahu hadirin. Yang tahu siapa? Ya dirinya sendiri dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya malamnya sehat, tetap niat puasa. Paginya tetap puasa, dilanjut semaksimal mungkin, sekuat mungkin. Kalau nggak kuat baru buka. Tapi kalau kuat teruskan. Ya, dan ini nggak ada yang bisa menilai hadirin kecuali panjenengan sendiri. Panjenengan yang menilai ya sama Allah Subhanahu wa taala. Pun wa dhabatul maradi al-mubih lil muftir, dan standar atau ukuran sakit yang diperbolehkan untuk buka puasa yaitu huwallazi yukhafu minhul halak. Apabila enggak buka dikhawatirkan akan terjadi kebinasaan dalam tubuhnya. Au ta'akhkhurus syifa, atau sembuhnya jadi lama. Au ziyadatul marad, atau tambah sakitnya. Wa dzalika ma yusamma mahdzurat tayammum, dan ini juga dinamakan mahdzurat tayammum, batas diperbolehkannya tayamum. Tayamum karena sakit ini pun hadirin, ini standarnya seperti ini, sama dengan boleh diperbolehkannya buka puasa. Jadi kalau sakitnya akan menyebabkan kebinasaan, tambah sakitnya, lama sembuhnya, maka boleh untuk buka puasa. Paham boleh? Paham ya? Ini wis ngotor-ngotor ora paham kaya kebangetan ya. Yang belum jelas silahkan ngacung, Bib, ulangi maning. Ana sing ngacung? Jelas semuanya? Alhamdulillah. Ki puasa ditakon ya kebangetan. Yang kelima, syarat wajibnya puasa yang kelima atau yang terakhir. Apa? Al-iqamah. Syarat wajibnya puasa yang kelima adalah dia berada di kampung halamannya sendiri, tidak sedang berpergian, tinggal di rumahnya, tidak sedang bepergian. Sebab yang namanya musafir, orang yang sedang bepergian ya, dengan ukuran tertentu dan jarak tertentu, maka boleh untuk buka puasa. Jadi yang wajib itu yang ada di rumah, yang ada di kampungnya, yang ada di tempat tinggalnya. Fala yajibu 'alal musafir alladhi yusafaru safaran tawilan. Maka tidak wajib bagi musafir yang bepergian dengan jarak yang panjang, minimal 82 km. Berapa?
82 kilo mubahan, bepergian yang diperbolehkan oleh syariat. Adapun bepergian yang tujuannya maksiat, tujuannya dosa, atau dia nggak ada tujuan sama sekali, namanya haim. Namanya apa? Omering wis pokoknya jalan-jalan. Lah tujuan dia nggak ada tujuan. Ini namanya perjalanan haim, hampa, nggak ada apa-apa. Wong sing model kayak gini biasanya wongnya rada-rada pucet raine. Pan paling ngendi mbuh orang ngerti mau ke jalan-jalan, nggak ada tujuan. Ini kalau nggak ada tujuan, nggak disebut musafir. Apa? Wong gelangglong ya. Wong apa? Gelangglong. Jadi musafirnya, bepergiannya ini satu, bepergian yang diperbolehkan, bukan maksiat, bukan dosa. Ya. Yang kedua, ada tujuannya, bukan haim, bukan hanya sekedar pokoknya muter-muter tok tanpa tujuan. Ini nggak boleh. Dan panjangnya harus minimal 82 kilometer. Wa yushtaratu, dan disyaratkan li jawazil fitri fi safar, diperbolehkannya buka puasa dalam perjalanan, ayyusafaru qabla tulu'il fajri, yaitu bepergiannya dilakukan awal keluar dari rumahnya itu sebelum fajar, sebelum subuh. Saya pergi malam hari, jam 11 malam, jam 12 malam, bepergian terus ke Surabaya. Berarti saya keluar dari rumahnya sebelum subuh. Boleh berbuka kalau kita nggak kuat dengan perjalanan minimal 82 kilo. Tapi kalau berangkat dari rumahnya setelah subuh, kalau berangkat dari rumahnya setelah subuh, maka dia tetap wajib puasa sampai maghrib. Dirongokna Bapak Ibu sekalian, saya pergi ke Jakarta jam berapa? Jam 5 sewise subuh, maka sampai Jakarta harus puasa, sampai maghrib kudu puasa. Kenapa? Karena keluar dari rumahnya setelah subuh. Kalau sebelum subuh boleh, baru ini dikatakan orang yang boleh berbuka saat musafir. Kon dening ora puasa, nyong musafir. Lah kamu tuh sing omah jam pira? Jam 7 esuk. Nah, sekarang kan panjenengan sudah tahu nih. Ya, jadi panjenengan bisa tahu mana orang yang benar-benar tahu ilmunya dan mana yang nggak tahu ilmunya. Oh, jare ini ustaz, jare iki jare musafir oleh buka. Ya ana syarate dul, mulane ngaji. Makanya ngaji. Paham ya? Paham mboten? Alhamdulillah. Di sini ada keterangan wa tajibu niyatut tarakhus indal fitri 'alal musafir wal marid alladhi yurja bur'uhu wa man ghalabahu al-ju' litamyizil fitri al-mubah min ghairi. Nah, ini ada syarat tambahan bagi orang yang musafir kemudian tidak kuat dan buka puasa, atau bagi orang yang sakit tapi sakit biasa dilalai pas lagi puasa gliyeng seminep panambruk, dia nggak kuat ini. Tapi ini penyakit biasa, bukan penyakit yang tidak diharapkan sembuh. Artinya penyakit ini masih bisa diharapkan sembuh. Ketemu es terong gelas waras mani misalkan. Ada orang yang seperti itu. Nah, orang yang seperti ini hadirin orang yang sakit dan bisa diharapkan sembuhnya, atau orang musafir yang seperti itu tadi yang dijelaskan, ya. Atau orang yang lagi puasa dan benar-benar gak kuat menahan lapar. Boleh kalau benar-benar. Sekali lagi yang tahu keadaan ini hanya panjenengan sendiri dan Allah Subhanahu. Panjenengan bohong, dusta, goroh, ya panjenengan dhewe sing disiksa kali Gusti. Orang yang nggak kuat lagi puasa jam 2 awan seminep, matane kuning, rambutnya putih, raine pucet, apa maning? Hah? Wis sampai lumpuh nggak bisa jalan, jagong tok debrok kayak iki kur mlongo iki. Misalkan ya, udah dia benar-benar laparnya sudah menguasainya. Maka orang yang seperti ini ketika buka puasa, ketika dia membatalkan puasa, musafir, orang yang nggak kuat ya karena lapar yang sangat, atau orang yang sakit tapi bisa diharapkan sembuhnya, orang yang seperti ini ketika buka atau membatalkan puasa, tajibu niyatut tarakhus indal fitri,
maka dia wajib niat buka puasanya ini karena mendapatkan keringanan dalam syariat. Ya Allah, nyong buka puasa sebenarnya pengen puasa ya Allah, cuman karena saya nggak kuat, maka saya memanfaatkan keringanan yang diatur dalam syariatmu ya Allah, maka saya berpuasa ya karena mendapat keringanan dari syariatmu, buka puasa. Harus ada niat seperti itu hadirin. Jadi untuk membedakan mana orang yang membatalkan puasa karena udzur dan mana orang yang membatalkan puasa karena sia-sia, karena memang benar-benar apa istilahnya guyonan tok. Ya, untuk membedakan yang seperti ini. Paham? Ini paham tak lanjut? Orang paham orang tak lanjut, paham ya? Kita lanjut. Wal afdalu, maka yang paling afdol, yang paling as-saumu lil musafir in lam yashukha alaih. Yang paling afdol, yang paling utama bagi musafir adalah berpuasa apabila tidak memberatkan dirinya. Kalau dia kuat, tidak memberatkan dirinya, perjalanannya enak, nganggo mobilnya Alphard, AC, mobilnya bisa nggo selonjor, misalkan. Nggak ada kesusahan, nggak ada keletihan, dia nggak merasa berat, maka afdolnya puasa. Afdolnya apa? Puasa. Fa in syaqqa fal fitru afdol. Tapi kalau nggak kuat, perjalanan nganggo bis bumel, mambu keringet, seminep, mambune ora enak, nang weteng enok, pan mutah dan lain sebagainya. Dia berat dari perjalanan itu, ya, maka fal iftar atau fal fitru afdol, maka buka atau batal puasanya itu lebih afdol daripada puasa. Paham ya? Ini yang disebut apa? Puasanya dulu. Afdolnya puasa. Kalau nggak kuat, baru afdolnya buka. Sebab yang namanya perjalanan hadirin, ya, ada satu keterangan hadis kalau nggak salah. Laisa minal bir, bukanlah termasuk kebaikan orang yang berpuasa dalam perjalanan. Seperti itu. Karena saking penatnya, saking letihnya perjalanan tersebut. Cuman kalau dia kuat, afdol puasa. Jadi jalan ini perjalanan oleh orang puasa, nyong orang puasa. Nah, kalau entis kuat, afdolnya puasa. Kalau nggak kuat baru buka. Ini syarat wajibnya puasa. Kemudian selanjutnya arkanus saumi itsnan. Rukun-rukunnya puasa ada 2. Rukunnya puasa ada berapa? Ada 2. Ada yang menambahkan wa ba'duhum zada ruknan tsalitsan wa huwa shaim. Ada yang menambahkan rukun puasa itu ada 3. Ya. Salah satunya dari ketiga itu adalah shaim, yaitu orang yang berpuasa. Cuman secara umum ulama mengatakan rukunnya puasa ada 2. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama, an-niyah, yaitu niat. Rukun yang pertama apa? Sawaun akana fardhon au naflan, baik itu puasa wajib, puasa fardu maupun puasa sunnah, harus pakai niat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu harus disertai dengan niat. Amal harus disertai dengan niat. Wa tajibu an-niyatu likulli yaumin, dan wajib niat itu setiap hari. Senin puasa, malam Senin harus niat. Selasa puasa, malam Selasa harus. Rebo puasa, malam Rebo harus niat. Kemis puasa, malam Kemis harus niat.
Jadi tiap hari harus niat. Ini di madhab kita. Harus setiap hari nih niat. Kalau nggak niat maka nggak sah puasa kita. Ini di madhab kita Imam Syafi'i. Makanya harus diperhatikan benar-benar. Makanya kalau bisa maghrib kita sholat maghrib. Ya ini kan sudah boleh untuk niat puasa. Habis sholat maghrib, zikir maghrib bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin. Terus aja kur tarawih tok. Oh baru sembahyang isya malam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin. Anadai. Tarawih lagi. Sahur niat maning ndorak lalen. Bokat ana sing lalen dadine nyangkul salah sijine. Paham ya? Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, wala yakfi anha tasahhur wa in qasada bi taqwa 'ala shaum. Enggak cukup orang puasa itu niatnya hanya dengan sahur saja. Pati-pati wis sahur berarti nyumpan puasa. Nyumpan sahur panggo apa ning ora panggo puasa. Enggak cukup hadirin, enggak cukup. Harus ada kalimat nih. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala fardhon lillahi. Harus ada niat dan disebut puasa apa? Ramadan kah? Puasa nadar kah? Puasa qodok kah? Ya, atau puasa-puasa sunnah. Ya, sunnah Muharram, sunnah Dzulhijjah, sunnah Rajab dan lain sebagainya. Ini harus disebut. Harus disebut. Enggak cukup saya hanya yang penting saya sahur. Berarti ning sahur berarti wis niat, enggak bisa. Ya, atau dia hanya mencegah sampainya sesuatu dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya, dan dia tidak melintaskan dalam hatinya untuk niat puasa, maka nggak cukup hadirin. Nyong kan orang mangan, ini orang mangan orang inung ya berarti nyong puasa, nggak bisa. Enti orang mangan orang inung diet bisa karena duduk puasa diet anak, ya kan? Diet nggak makan nggak, namanya bukan puasa, namanya apa? Diet. Yo ya. Orang mangan sega putih, orang mangan sayuran, orang mangan mengkreng, ya arane duduk puasa Pak, mutih anak, duduk puasa arane. Arane apa? Mutih. Yo ya, ada. Jadi yang dinamakan puasa ini ya kalau mau benar-benar dikatakan puasa ya harus niat. Kalau nggak niat maka nggak cukup dinamakan puasa dan nggak sah puasanya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, kenapa kok tiap hari kita wajib untuk berniat? Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Sebab yang namanya bulan Ramadan setiap harinya ini adalah ibadah yang terpisah antara hari yang pertama dengan hari yang kedua dengan hari yang ketiga. Ini ibadah yang terpisah. Satu hari kemuliaannya segini, dua hari kedua kemuliaan ini, hari ketiga ibadah yang terpisah. Jadi setiap masuk puasa Ramadan malamnya kita harus niat. Wala takfiniyah wahidah likulli syahr 'alal mu'tamad walakin tusannu. Dan tidak cukup niat puasa satu kali untuk satu bulan, tidak cukup. Ba'at akan tetapi hukumnya sunnah. Ya, hukumnya apa? Sunnah. Kita tetap niat malam 1 Ramadan kita niat untuk puasa apa? Puasa 30 hari. Tapi tetap setiap malamnya harus niat. Tapi sunnah kita niat untuk berpuasa 1 bulan lamanya. Kenapa? Ada 2 faedah kalau kita berpuasa 1 bulan lamanya. Niat puasa tiap hari tetap, puasa 1 bulan lamanya tetap. Dan ada 2 faedah ketika kita melakukan niat puasa untuk 1 bulan penuh. Apa? Yang pertama, sihhatu shaum yauma nasya tabyitun niyah fihi ala madhabil Imam Malik. Bagi madhabnya Imam Malik atau yang mengikuti Imam Malik, madhab Malikiyah, maka dia puasanya akan dianggap sah ketika ada hari-hari di mana dia lupa untuk nginepkan niatnya. Malam harinya dia nggak lihat, lupa, maka tetap dianggap sah karena malam 1 Ramadan dia sudah niat puasa untuk 30 hari. Ini dalam madhab Imam Malik. Yang kedua, akhadahul ajra kamilan law mata qabla tamami syahr i'tibaran bi niyatihi. Yang kedua, walaupun dalam mazhab Syafi'i niatnya tiap malam, tapi tetap kita melakukan niat 1 hari atau malam 1 Ramadan untuk 30 hari.
Ya. Apa faedah yang kedua? Faedah yang kedua, kita akan mendapatkan pahala yang sempurna 30 hari. Seandainya ada orang yang sudah niat untuk beribadah atau puasa 30 hari lamanya di malam pertama, dan dia kemudian meninggal dunia di pertengahan Ramadan, dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna 30 hari. Paham? Jadi dilihat dari niatnya. Karena dia niat puasa 30 hari, oh kok belum kesampaian 30 hari, hari ke-10 sudah meninggal dunia, dia mendapatkan pahala puasa 30 hari. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Lanjut ya. Lanjut. Jadi syarat yang pertama adalah apa nih? Niat. Ya. Kemudian hadirin, ada perbedaan antara niat puasa wajib dan niat puasa sunnah. Al-farqu baina niyati shaumil fardhi wa niyati shaumin nafli. Perbedaan antara niat puasa fardu dan niat puasa sunnah. Yang pertama, yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri fayajibu tabyid. Yang pertama, niat puasa fardu atau puasa wajib ini masuk waktunya ketika terbenam matahari. Mulai maghrib sudah boleh untuk nih. Sampai kapan? Sampai tulu'ul fajri, sampai terbitnya fajar sodik atau waktu subuh. Antara maghrib dan subuh, disitulah kita menempatkan niat puasa wajib. Apapun puasanya, baik wajib Ramadan, wajib nazar, wajib qadha, ataupun wajib-wajib yang lain, maka habis maghrib sampai itu tempat niatnya puasa, waktunya. Adapun untuk puasa sunnah, yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi wa yastamirru ila zawal fala yajibu tabyid. Yang untuk puasa sunnah hadirin, masuk waktunya mulai terbenamnya matahari yaitu maghrib dan berlangsung terus sampai sebelum duhur. Sampai sebelum waktu duhur. Loh, pagi boleh, Bib? Pagi boleh niat. Untuk puasa sunnah, pagi boleh niat. Dengan syarat dia belum makan apa. Jam 10, jam 11 belum duhur nih. Ya Allah, saya mau niat puasa hari Senin, tapi saya belum niat semalam. Niat jam 11 siang boleh? Boleh. Yang penting belum makan apa-apa dari pagi sampai jam 11 itu. Cuman wis mangan ponggol telu, minum es teh telung gelas. Ya, jam 10 mangan cilok misalkan. Jam 11 kemutan nyong di rumah nyaman puasa, terus puasa. Kita duduk puasa rane. Ya. Cuman kalau belum makan apa-apa, dia boleh niat sampai kapan? Sampai sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur, tidak wajib untuk memalamkan niat. Jadi malam harinya nggak wajib. Tapi kalau puasa wajib, puasa fardu, maka malam harinya wajib untuk nih. Yang kedua, untuk puasa fardu yajibu ta'yinu ka ramadhana au kafara au nadrin au qada. Yang kedua, untuk puasa fardu maka wajib untuk menjelaskan niat puasanya. Puasanya apa nih? Oh, saya mau puasa Ramadan. Berarti nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Harus ada kalimat Mau puasa apa? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi qadha. Ya, puasa qadha, puasa nazar harus disebutkan dalam niatnya. Ya. Adapun untuk puasa sunnah, la yajibu ta'yin illa in kana shaumu muaqqatan ka yaumi Arafah 'alal mu'tamad. Adapun untuk puasa sunnah tidak wajib ditentukan waktunya. Kecuali puasa sunnah itu adalah puasa sunnah yang berhubungan dengan waktu, seperti puasa hari Arafah, maka harus disebutkan. Ini pendapat yang mu'tamad, ya harus disebutkan. Nawaitu ya sauma ghadin, ya sunnah Arafah, harus disebut karena ada waktu tertentu. Adapun puasa sunnah yang lain, maka tidak perlu disebutkan waktunya, nggak apa-apa, tetap sah. Yang ketiga,
La yajuzu ayyajma'a baina shaumi fardhain fi yaumin wahid. Yang ketiga, niat puasa fardu yang satu enggak boleh digabung dengan fardu yang lain. Panjenengan qadha. Di satu sisi ada nadar juga, tak gabung daripada kangenan puasa terus. Qadha iya, nadar iya. Atau mungkin saya pernah apa misalkan nadar, wis ngodong Ramadan benyong puasanya sisan niat puasa nadar, enggak boleh. Ramadan ya Ramadan, nadar cari waktu sendiri. Ya juzul jam'a, adapun untuk puasa sunnah ya juzul jam'u baina shaumi naflain fa aktsar biniyatin wahidatin. Ya, adapun puasa sunnah boleh menggabungkan niat puasa yang satu dengan puasa yang lain, bukan hanya 2 puasa, 3 puasa boleh. Pas dina Senin hari Arafah. Ya. Pas dina Senin hari Arafah, pas ya nggak mungkin ayamul bid ya. Atau mungkin yang berhubungan dengan ayamul bid, Senin, ayamul bid, Rajab atau bulan-bulan haram. 3-tiganya saya gabungkan. Saya niat puasa Rajab, saya niat puasa Senin, saya niat puasa ayamul bid. Boleh? Boleh. Diniatkan satu. Itu kalau puasanya sunnah. Ini perbedaan antara niat wajib dan niat puasa wajib dan niat puasa. Udah adzan. Adzan dulu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya